Malam dari situasi di DI Panjaitan Jakarta Timur yang sejak tadi pagi hari sampai dengan siang dan saat ini Anda menyaksikan program Sapa Indonesia Malam, kondisinya kurang lebih hampir sama, saudara. Banjir masih menggenangi kawasan DI Panjaitan Jakarta Timur di sisi sebelah kiri, dan di sisi sebelah kanannya adalah kendaraan-kendaraan yang mencoba untuk tetap bisa melintasi kawasan DI Panjaitan Jakarta Timur untuk menuju sejumlah rute. Kondisi seperti ini sudah dirasakan oleh para pengendara dan juga warga yang melintasi kawasan DI Panjaitan Jakarta Timur sejak pagi hari, dan nampak di sini juga para petugas mencoba untuk membantu para pengendara motor terutama untuk bisa melintasi kawasan DI Panjaitan supaya tidak terkena banjir yang kurang lebih mungkin ini ketinggiannya mencapai 30, 40, 50 cm. Ya, banjir yang terjadi sejak pagi tadi, saudara, juga memang mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Anda bisa lihat di layar kaca Anda hingga saat ini, ya Audrey, bahwa perjalanan di DI ini juga memang tampak sangat padat, dan bisa dikatakan tadi juga sempat sebenarnya menyentuh 70 cm banjir ini, saudara, dan saat ini memang terus turun. Semoga ini akan terus turun sehingga aktivitas dari masyarakat tidak lagi terganggu. Pihak Dinas Perhubungan Jakarta Timur bersama instansi terkait telah merekayasa lalu lintas untuk mengurai penumpukan kendaraan. Pengendara yang melintas dari arah Universitas Kristen Indonesia menuju Kebun Nanas diarahkan untuk menggunakan lajur sebelah kanan atau mencari jalur alternatif lainnya. Dan saat ini apalagi jam pulang kerja, sehingga memang kepadatan lalu lintas dapat Anda saksikan di layar kaca Anda, menimbulkan kemacetan cukup panjang. Para petugas sudah mencoba untuk membantu kendaraan agar dapat melewati jalur yang terendam banjir. Dan saudara, tadi memang kedalaman air, debit air sempat menyentuh 70 cm dan mungkin turun 50 ke 40 cm setelah ada sejumlah upaya yang terus dilakukan. Iya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memang sempat menyatakan bahwa 2 kali dilakukan, khusus hari ini 2 kali dilakukan untuk modifikasi cuaca. Kalau yang biasa di hari-hari biasanya ini hanya 1 kali modifikasi cuaca, tapi khusus hari ini karena BMKG sendiri memprediksi bahwa hujan terjadi 8 jam. Tapi kalau kita lihat ya Ilona, sejak pagi hari bahkan sampai dini hari, ya mulai dari dini hari sampai sekarang, artinya sudah 8 jam lebih kawasan atau daerah Jakarta dan sekitarnya ini selalu diguyur hujan. Tadi sempat agak berhenti sedikit, tapi kemudian hujan sedikit-sedikit kembali terjadi dan deras lagi sore hari, sehingga memang kurang lebih dari 8 jam ini sudah terjadi hujannya dengan intensitas yang tinggi di kawasan hampir seluruhnya di Jakarta. Informasi lebih lengkapnya kita akan coba menghubungi jurnalis Kompas TV. Ada jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata. Ariel, jadi saat jam pulang kantor ini pasti semakin banyak ya para pengendara mobil maupun motor yang juga melintasi kawasan DI Panjaitan Jakarta Timur. Seperti apa kondisi paling barunya dari sana? Nampaknya ini banjir belum surut ya sejak tadi pagi. Ya Audrey, memang jika melihat di jalur DI Panjaitan sejak pukul setengah 4 sore tadi hujan mengguyur cukup deras, Audrey, disertai dengan angin yang cukup kencang. Dan jika dapat dilihat saat ini situasi dari perempatan Cawang menuju ke arah DI Panjaitan atau jalan yang menuju ke arah Priok ini terkena banjir, yang dimana diperkirakan ketinggian air ini debitnya hingga 50 cm. Dan mungkin dapat ditunjukkan oleh juru kamera Janivan bagaimana situasi saat ini, yang dimana memang beberapa kendaraan ini masih memaksa untuk melewati dari genangan tersebut, karena memang jika dilihat Audrey bahwa untuk banjir tersebut ini untuk jalur kiri ini lebih dalam dibandingkan pada sisi sebelah kanan, sehingga mereka untuk kendaraan roda 2 ataupun roda 4 ini masih memaksa untuk melewati dari jalur sisi sebelah kanan di Jalan DI Panjaitan. Dan selain itu juga bahwa dari polisi kemudian juga dari Dinas Perhubungan ini mencoba untuk mengurai dari kemacetan dan mengatur lalu lintas. Memang jika saat ini saya melihat bahwa kepadatan ini menyentuh Audrey hingga ke arah kampus UKI ataupun mengarah ke PGC, Audrey. Selain itu juga memang jika melihat hujan yang
cukup deras tadi, Audrey, ini sudah mulai surut dibandingkan pada sekitar pukul 4 sore tadi, yang dimana memang banjir ini cukup tinggi sehingga kendaraan banyak yang tidak bisa bergerak maju dari Jalan DI Panjaitan ini, yang dimana untuk beberapa kendaraan yang memaksa ini mereka harus mendorong kendaraan roda 2 mereka, bahkan ada yang memaksa untuk memutarbalikkan kendaraan roda 2 mereka untuk menghindari dari titik banjir ini, Audrey. Yang dimana juga informasi yang kami dapatkan bahwa dari Sudin SDA Pemprov DKI Jakarta menyiapkan ini sudah ada 3 dari pompa penyedot air. Tentu saja ini untuk mengantisipasi atau mengurai dari banjir yang ada agar tidak terjadi banjir. Memang jika kita melihat cuaca pada sore hari ini di Jakarta ini masih mendung, yang dimana memang jika terlihat masih gerimis. Dan selain itu juga bahwa kemudian juga bahwa memang dari polisi ini masih mencoba untuk mengatur, karena memang ada beberapa titik, Audrey, yang dimana ini dicoba untuk dihimbau kepada masyarakat yang menggunakan jalur ini agar mencari jalur alternatif lain agar tidak terjebak di jalur DI Panjaitan, Audrey. Iya, Eril, kalau yang Anda lihat dan Anda ketahui apa sebenarnya menjadi penyebab, oke, tadi karena hujan kembali terjadi akhirnya intensitas banjir, ketinggiannya, airnya ini semakin tinggi kembali begitu meski sempat surut. Tapi apa yang kemudian menyulitkan untuk proses untuk pembuangan air, penyurutan air di sekitar sana sehingga banjir kembali terjadi di sore hari ini? Ya, Audrey, memang informasi yang kami dapatkan dari dinas setempat bahwa mengatakan bahwa banjir ini memang terjadi karena adanya hujan yang cukup deras, Audrey, pada sore hari ini. Memang jika melihat pada sekitar pukul 4 ataupun pada pagi hari hujan yang mengguyur Jakarta ini cukup deras. Selain itu juga jika saya memantau, memang untuk saluran air yang berada di daerah DI Panjaitan ini sudah cukup penuh oleh air, Audrey, sehingga dari dinas SDA setempat pun sudah mengerahkan dari mobil pompa air sebanyak 3, Audrey, yang tentu saja ini sudah ditempatkan di titik-titik sekitar daerah banjir tersebut hingga menuju ke arah Kalimalang, Audrey. Kemudian juga bahwa dari kendaraan roda 2 ini masih mencoba untuk menerobos, walaupun memang pada beberapa jam lalu ini kendaraan mereka tidak bisa masuk karena ketinggian air ini cukup tinggi, Audrey. Kemudian juga bahwa jika melihat bahwa cuaca ini masih mendung, akibat dari banjir menyebabkan kemacetan hingga menuju ke arah Jalan Cawang, Audrey. Eril, kalau di sisi sebelah kanan kan Anda lihat, kalau kita dilihat ya dari layar, apakah ini kemudian untuk jalur bus Transjakarta ini dibuka begitu untuk mempermudah para pengendara yang berada di sisi sebelah kiri untuk bisa berada di sisi sebelah kanan yang ketinggian jalannya ini lebih tinggi daripada di sisi sebelah kiri, Eril? Ya, Audrey, memang bahwa jalur sebelah kanan ini tepat dari depan halte Transjakarta ini sudah digunakan untuk kendaraan roda 2 ataupun roda 4, yang dimana dari polisi ataupun dinas perhubungan pun mengarahkan untuk kendaraan-kendaraan tersebut mengambil arah jalur kanan terlebih dahulu, karena memang jika kita melihat jalur sisi kiri ini tidak dapat dilewati, Audrey, karena ketinggian air ini cukup tinggi, yang dimana dikhawatirkan untuk kendaraan roda 2 ataupun roda 4 ini dapat mogok, karena memang jika kita melihat untuk air tersebut dikhawatirkan memasuki dari bagian-bagian kendaraan motor tersebut ataupun mobil sehingga dapat mogok. Dan selain itu juga, Audrey, bahwa terlihat di Jalan Panjaitan ini setelah dari halte adanya proyek dari pembangunan galian tanah tersebut, yang dimana ini menjadi salah satu titik penyempitan juga, Audrey, sehingga untuk kendaraan-kendaraan tersebut harus mengantri untuk mengambil jalan. Memang jika dilihat beberapa kendaraan pun ini banyak yang berada di sisi kanan kendaraan roda 2 karena memang tidak berani untuk melewati banjir tersebut. Bahkan juga beberapa jam lalu ini banyak yang mencoba untuk memutarbalikkan kendaraan mereka ataupun melintas dari jalur sebelah kanan, Audrey. Kalau yang Eril tahu ini kemacetannya sampai berapa kilometer di sekitar DI Panjaitan, Eril? Ya, Audrey, memang jika dilihat tepat dari belakang sisi banjir ini bahwa kemacetan terpantau, Audrey, ini bahkan menyentuh lebih dari jalur di depan Kodam Jaya, Audrey, yang dimana memang jika diperkirakan ini
lebih dari 1 kilo Audrey kemacetan. Selain itu juga bahwa tepat di sebelah kanan ini merupakan jalur yang berasal dari Cawang Audrey menuju ke arah DI Panjaitan tersebut pun ini macet. Sehingga memang sebelumnya petugas pun sudah menghimbau kepada pengendara roda 2 ataupun roda 4 terlebih Audrey ini merupakan jam pulang kerja yang dimana ini untuk kendaraan ini lebih banyak Audrey dibandingkan pada jam-jam sebelumnya sehingga ini menjadikan salah satu kepadatan yang cukup tinggi Audrey. Kemudian juga bahwa dari polisi pun sebelumnya mengatakan bahwa dihimbau untuk kendaraan ini untuk melintasi jalur arah Cililitan menuju ke Kebonanas, lalu kemudian juga dari perempatan UKI ini Cawang diarahkan menuju ke arah lewat Otista Audrey. Tentu saja ini untuk menghindari dari banjir yang ada. Karena memang jika kita memantau sejak sore hari tadi Audrey untuk ketinggian banjir ini cukup tinggi sehingga memang untuk kendaraan roda 2 ataupun roda 4 ini banyak yang tidak berani untuk melewati sehingga dihimbau kepada warga pun ataupun masyarakat yang menggunakan jalur ini agar dapat mencari jalur alternatif. Tentu saja ini untuk mengurangi dari kepadatan agar tidak terjebak di jalan DI Panjaitan saat pulang kerja ini Audrey. Jadi kalau dari tempat Anda melaporkan, baik dari sisi yang mau mengarah ke DI Panjaitan maupun arah sebaliknya, sampai ke tol pun ya Eril, ini macet semuanya. Jadi penegasan lagi apa sebenarnya langkah yang dilakukan oleh polisi maupun petugas untuk setidak-tidaknya mengurangi kepadatan yang sehingga bisa terurai nih kepadatannya pelan-pelan. Ya Audrey, tentu saja ini macet terjadi di daerah DI Panjaitan ini, bahkan di beberapa jalur pun mengarah ke arah Cawang ataupun ke arah DI Panjaitan ini terjebak banjir, sehingga memang kendaraan roda 2 pun banyak yang memaksa Audrey untuk mutar balikan. Dan dalam hal ini juga polisi sebelumnya mengatakan langkah yang diambil adalah menghimbau dari masyarakat untuk melakukan mencari jalur alternatif Audrey seperti yang saya katakan tadi Audrey, seperti mulai dari jalan Kebonanas menuju arah Cililitan, kemudian juga dari perempatan setelah UKI ini diarahkan menuju ke arah Otista. Tentu saja ini merupakan jalur-jalur yang dimana memang terhindar dari antisipasi untuk menghindari banjir yang berada di DI Panjaitan. Kemudian juga dari dinas setempat Audrey seperti SDA Pemprov DKI Jakarta mengatakan bahwa mereka sudah menyiapkan, bahkan pada saat siang hari tadi ini terlihat ada 2 mobil penyedot air, namun pada sore hari ini dikatakan bahwa sudah ada 3 mobil penyedot air. Ini tentu saja untuk menambah dari daya sedot air tersebut agar banjir yang berada di daerah Cawang DI Panjaitan ini segera dapat teratasi Audrey. Karena memang jika kita melihat banjir ini sudah terjadi sejak pukul 7 pagi hari Audrey. Yang dimana memang jika melihat kemacetannya tidak berbeda jauh pada pagi hari saat banjir, pada sore hari ini kemacetan ini terlihat cukup panjang Audrey. Bahkan dari Transjakarta pun ini masih banyak yang mengantri untuk mengarah ke halte karena memang tersendat dari kendaraan roda 2 ataupun roda 4 yang mengambil jalur Transjakarta tersebut agar terhindar dari banjir. Audrey. Mau tidak mau sore hari ini Anda yang melintasi kawasan DI Panjaitan dan sekitarnya ini harus lebih bersabar begitu karena banjir belum juga surut, tapi tadi sudah ada penambahan 1 mesin penyedot air yang semoga diharapkan dengan 1 penambahan mobil pompa ini atau mobil penyedot air bisa sesegera mungkin tersedot airnya sehingga banjir berkurang di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Terima kasih laporannya, jurnalis